Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja, Ibu harap. Kita kali ini akan membahas tentang salah satu materi lanjutan dari yang lalu, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kita masih di kelas yang sama, di kelas kalian, masih dengan guru yang sama, yaitu oleh saya, Zulaiha Ratnawati, yang biasa kalian panggil Ibu Eha. Ibu harap hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Kenapa? Karena kalau kita bahagia, hari ini kita akan bisa menjalani hidup dengan tenang. Baik, untuk selanjutnya kita buka materi kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Ibu akan membuka lanjutan materi kita ini yang pertama dengan membaca surat Al-Isra, surat 17 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama, dimulai dengan ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indahul kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Setelah kita membaca ayat 23 dalam surat Al-Isra, kemudian Ibu akan membahas sedikit. Hormat dan patuh adalah menunjukkan sikap hormat dan mematuhi segala perintahnya. Menghormati orang tua dalam Islam disebut birrul walidain. Artinya, ketika kita menghormati, menghargai, dan berperilaku baik kepada orang tua, itu adalah bagian dari menghormati dan patuh. Patuh di sini artinya adalah melakukan perintah, keinginan, anjuran yang itu tidak bertentangan dengan agama. Baik, selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tadi kita sudah baca sama-sama tentang, dalilnya itu surat Al-Isra ayat 23. Kemudian ada yang ke-24, ada ayat yang selanjutnya. Ibu akan bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfidz lahuma janahadh-dhulli minar rahmani wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada masa kecil. Artinya, ada hadis-hadis yang terkait juga berkaitan tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian, yang selanjutnya itu apa sih? Menerapkan hormat dan patuh kepada orang tua dalam kehidupan.
Artinya, setelah kita hormat dan patuh kepada orang tua, ada penerapan dalam kehidupan yang harus kita lakukan. Kemudian, setelah orang tua, karena kita masih pelajar, hormat dan patuh kepada guru dalam kehidupan. Ada ayatnya di dalam surat Al-Fatir, surat 35 ayat 28. Nanti kita bahas. Kemudian, setelah menghormati orang tua, guru, yaitu menerapkan hormat kepada guru, patuh kepada guru dalam kehidupan. Supaya apa? Supaya kita mempunyai karakter yang pertama religius. Religius itu artinya ketika kita memiliki agama, hidup kita dituntun untuk menjalankan perintah agama. Ya. Kenapa? Karena memang kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa lagi yang akan menjalani kehidupan ini dengan sesuai? Kan tidak mungkin orang lain yang beragama lain menjalankan perintah agama kita. Artinya, sudah selayaknya, sudah sewajarnya kita yang mengaku muslim, maka kita mempelajari Islam dan merefleksikan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sopan. Kenapa sopan? Karena ketika kita menghormati orang lain, kita berusaha untuk menghargai, dan itu adalah bagian dari sopan santun. Dan yang ketiga, tanggung jawab. Kenapa tanggung jawab? Karena sebagai manusia, kita mau tidak mau ada yang namanya tanggung jawab dan konsekuensi dalam hidup. Ketika kita tahu bahwa menghormati orang tua adalah bagian dari ibadah, berarti itu adalah bagian dari tanggung jawab. Dari tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Karena menghormati orang tua adalah bagian dari ibadah, dan ibadah kita kepada Allah bukan hanya sholat. Baik. Yang selanjutnya, dalam surat Al-Fatir dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalika innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nah, ulama di sini artinya juga termasuk guru. Kenapa? Karena guru, ulama, ustazah adalah orang yang memberikan pengarahan, orang yang memberikan nasihat, orang yang memberikan wejangan kepada kita. Artinya guru, ulama, ustazah, asatiz adalah orang tua kedua kita setelah orang tua kandung. Otomatis kita juga harus patuh, kita harus menghormati, kita harus menghargai, karena para ulama, para guru menuntun kita, mengajarkan kita bagaimana cara bersikap hidup yang benar. Artinya, ada banyak sekali pelajaran-pelajaran dan hikmah yang diajarkan oleh guru kepada kita. Kemudian akhlak terpuji terhadap orang tua dan guru. Yang pertama, mendengarkan nasihatnya. Otomatis kita harus mendengarkan nasihat. Kenapa? Karena kita sebagai manusia yang banyak sekali belum mengetahui apa-apa, masih buta dalam kehidupan, perlu bimbingan dari orang tua, dari guru yang baik-baik, karena beliau lebih dulu lahir ketimbang kita. Lebih dulu mengenal kehidupan dengan segala permasalahannya. Nah, sebagai anak, sebagai murid, sebagai siswa, sebagai peserta belajar, otomatis kita bisa mengambil manfaat hal-hal yang baik untuk bekal kita dalam menjalani kehidupan. Kemudian mendoakan, jelas. Kenapa? Karena doa adalah bentuk tanda cinta seseorang kepada orang lain.
termasuk kita selaku anak dan selaku murid. Kita hendaknya mendoakan orang tua, mendoakan guru supaya hidup mereka jauh lebih baik, jauh lebih kuat, jauh lebih sehat. Karena ketika mereka kuat, sehat, mereka akan terus menebarkan manfaat dan kita akan belajar bagaimana menjalankan manfaat-manfaat dan doa-doa yang baik itu. Kemudian berbicara yang sopan jelas. Kenapa? Biar bagaimanapun tanda seorang muslim itu baik adalah ketika dia bisa menghargai orang lain. Dan cara satu menghargai orang lain ialah dengan berbicara dengan sopan. Dan selaku pelajar kita juga mengerjakan tugas dengan baik. Artinya kita bertanggung jawab terhadap peran kita sebagai pelajar. Kemudian hikmah dan manfaat menghormati orang tua dan guru. Yang pertama yaitu mengantarkan kita mendapat ridha Allah. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Artinya kalau kita ingin Allah sayang sama kita, Allah ridha sama kita, jalan yang paling utama, paling pertama kita lakukan adalah mencari ridha Allah. Mencari ridha orang tua. Artinya, ridha Allah itu akan seiring berjalan ketika ridha orang tua kita terhadap diri kita. Kemudian, kalau dengan guru, ilmu yang diterima akan lebih bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Artinya, ada kemungkinan bahwa ilmu yang kita terima atau ilmu-ilmu yang ada di dalam kehidupan ini tidak semuanya bisa diterima dan bermanfaat. Bisa jadi mungkin ilmu itu bagus tapi tidak bermanfaat karena bisa jadi mungkin perilaku kita tidak santun. Perilaku kita tidak baik. Artinya tidak ada feedback dari ilmu yang kita terima. Kemudian ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, kurang lebih terjemahannya seperti ini. Berbuat baik kepada orang tua menjadi sebab masuknya ke surga. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW dari Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu an bahwasannya Jahimah datang kepada Rasulullah kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, saya ingin berangkat untuk berperang. Dan saya datang ke sini untuk meminta nasihat kepada Anda." Maka Rasulullah bersabda, "Apakah kamu masih memiliki ibu?" Berkata dia, "Ya." Bersabda Rasulullah, "Surga itu di bawah telapak kakinya." Artinya, jihad tidak jauh lebih utama atau bahkan tidak lebih utama dari merawat orang tua. Berbakti kepada orang tua, apalagi kalau orang tuanya sudah tua renta dan membutuhkan perhatian kita. Menerapkan perilaku menghormati orang tua dan guru. Yang pertama, mendoakan kedua orang tua, tadi seperti yang tadi, minimal setelah sholat wajib. Kita doakan seperti hadis yang kita tahu, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian bertutur kata yang sopan dengan kedua orang tua, baik di rumah maupun di luar. Kenapa? Karena bertutur kata yang sopan itu adalah bagian dari menyenangkan orang tua. Dan kalau orang tua sudah senang, insya Allah akan ridho. Dan kalau orang tua kita sudah ridho, insya Allah Allah ridho sama kita. Kemudian melaksanakan amanah orang tua untuk belajar yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai selaku anak. Kemudian saat bertemu, kalau ini dengan guru, di sekolah ataupun di luar sekolah menyampaikan senyum, salam, dan sapa. Artinya, kalau kita bertemu dengan guru, di sekolah, di luar sekolah, tetaplah berlaku perilaku baik. Kenapa? Karena begini nak, bahwasannya kita ketika kita terbiasa menghormati orang lain, itu menjadi salah satu sikap yang sangat luar biasa baik. Artinya, kita mendidik diri kita mengajarkan pada diri kita tentang bagaimana menghormati, memperlakukan orang lain.
Kemudian ketika di kelas memperhatikan guru saat menjelaskan materi pelajaran. Kenapa? Kita bukan takut kepada guru, tapi kita sedang mempersiapkan diri kita untuk bisa menerima ilmu dengan baik. Kalaupun tidak bisa keseluruhan dalam satu hari, minimal kita sudah berupaya dengan memperhatikan guru. Karena bisa jadi ilmu yang kita serap itu bisa menghantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa-apa yang saya sudah sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita ketemu lagi di lain waktu dalam kesempatan yang sama. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang baik, menyenangkan, dan sehat. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.